kami menolak dengan tegas sejengkal pergeseran atau perpindahan atau relokasi atau penggusuran atau pengosongan dari tanah tumpah darah nenek moyang leluhur kami. Apapun bentuknya, apapun terminologinya, tanpa syarat. Jadi saya bacakan pernyataan dari keluarga besar Melayu Adat Tempatan Kampung Tua Pasir Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap sehubungan dengan rencana proyek investasi Rempang Eco City PT Makmur Elok Graha atau PT MEK dan pembangunan pabrik kaca perusahaan PMA Xingyi Glass China di Pulau Rempang, bahwasannya kami, keluarga besar Melayu Adat Tempatan Kampung Tua Pasir Panjang, bersama saudara-saudara kami di 15 Kampung Tua Melayu Pulau Rempang Galang, sebagai warga terdampak proyek investasi menyatakan: 1. Kami mendukung program pembangunan pemerintah dan investasi swasta berkelanjutan dan berkeadilan untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya kampung kami di Pulau Rempang Galang, Kepulauan Riau. 2. Kami mendesak pemerintah, Komnas HAM, DPR RI untuk tidak tergesa-gesa meninjau, mengevaluasi, dan mengkaji kembali rencana proyek investasi Rempang Eco City, PT MEK, dan pembangunan pabrik kaca Xingyi Glass China, terutama dari aspek hak asasi manusia, sosial, lingkungan hidup berkelanjutan. 3. Kami menolak dengan tegas sejengkal pergeseran atau perpindahan atau relokasi atau penggusuran atau pengosongan dari tanah tumpah darah nenek moyang leluhur kami. Apapun bentuknya, apapun terminologinya, tanpa syarat. 4. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran, Komnas HAM, Gubernur Kepri, DPR RI, Mahkamah Agung untuk segera memberikan kami kepastian hukum dengan menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM lahan bagi warga Melayu Adat Tempatan 16 titik kampung tua untuk melindungi hak-hak kami sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pengakuan negara atas keberadaan kami berpijak di atas bumi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejak proklamasi kemerdekaan 1945 belum kami dapatkan. 5. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran, Direktorat Perlindungan Cagar Budaya, Kemendikbud, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gubernur Kepri, DPR RI, Mahkamah Agung untuk segera mendata di lapangan, menetapkan, menerbitkan legalitas pengakuan atau pelindungan jejak sejarah cagar budaya Nusantara terhadap 16 titik kampung Melayu tua Rempang Galang. 6. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran, Komnas HAM, DPR RI, Gubernur Kepri, calon investor dan tim independen penilai atau appraisal untuk segera datang melakukan pendataan, perhitungan, dan pembayaran ganti untung tanah-tanah garapan, kebun-kebun, dan usaha-usaha masyarakat adat dan pendatang saudara-saudara kami, jika terdapat pembangunan pemerintah dengan asas musyawarah mufakat dan berkeadilan. 7. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran, Komnas HAM, Gubernur Kepri, atas nama keadilan ekonomi kerakyatan untuk memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat tempatan, saudara-saudara pendatang, UMKM, investor-investor lokal untuk berwirausaha, untuk menciptakan kemandirian, lapangan kerja, dan meningkatkan PAD dan pendapatan negara. Negara agar dapat memberikan kepastian hukum dan melakukan edukasi, sosialisasi penerbitan perizinan atau legalitas usaha, perpajakan, dan lahan dari sektor perikanan, pendidikan, pariwisata, perkebunan, pertanian, perdagangan, dan sebagainya di wilayah tidak terdampak program pembangunan atau investasi pemerintah. 8. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran, Komnas HAM, untuk segera membubarkan tim terpadu BP Batam. Saya ulangi, untuk segera membubarkan tim terpadu BP Batam. Aparat di lapangan agar segera pulang ke pangkalan masing-masing karena meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga, orang tua,
anak-anak kami. 9. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran untuk segera membebaskan saudara-saudara kami, pahlawan-pahlawan kami yang masih ditahan. 10. Kami menolak iming-iming. Kami menolak iming-iming dalam bentuk apapun yang ditawarkan tim terpadu BP Batam di lapangan. Bersama ini kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan saudara-saudara kami, puak-puak Melayu Nusantara, dan seluruh warga negara Republik Indonesia. Saya bacakan terakhir, ya, paragraf terakhir, saya singkat. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dari tanpa ada unsur paksaan, tekanan, hasutan dari pihak manapun, demi kepastian hukum, keadilan, pendahulu atau pejuang kemerdekaan, nenek moyang, leluhur kami, dan anak cucu generasi kami yang akan datang. Ditandatangani oleh tetua adat dan saksi sejarah. Ya. Ada 4 orang yang mewakili. Pertama, Amlah binti Pajar, lahir di Pasir Panjang, ya, 1 Juli 1940. Kemudian kedua, Rahma binti Rahat, lahir di Pasir Panjang, 1 Juli 1942. Kemudian Ibu Siti Zulaiha binti Ahmad, lahir di Pasir Panjang 1 Januari 1947. Dan yang terakhir Ibu Nuriyah binti Muhammad, lahir di Pasir Panjang 1 Juli 1945. Ya.